Bab 5486. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Deru teror pecah dan mengguncang bumi, berguncang dan mengaum. Di pegunungan dan hutan, banyak orang berdiri satu demi satu dan melihat ke kejauhan. Tao tidak hanya bertanya tentang alam dewa, tetapi juga ada Raja Tao yang berdiri di udara dengan mata terkejut. Lihat, mereka bertiga berdiri di atas pohon kuno dan melihat ke kiri lebih dari 10 mil jauhnya. Di sana, sekelompok orang berkumpul dan terbang ke udara. Itu yang Deng Feng di kuil matahari yang suci. Sebelumnya, di tanah kuno itu, sekelompok orang dari Yang Deng Feng memasuki tanah kuno tepat di depan mereka. Hari ini, saya tidak menyangka akan bertemu lagi di sini. Saat ini, Xie Susu melihat ke arah yang sama dan terlihat aneh. Penatua Shaofu, Penatua Shaofu, lembah 10.000 iblis, raja dari keluarga ular perak raksasa. Kemudian, di kejauhan antara langit dan bumi, ada cahaya yang terbit di langit. Cahaya keemasan bersinar di bumi. Itu, Yisan Lohan. Kumiao Tong terkejut dan berkata, di bawah 10.000 Buddha dan Bodhisattva, ada Arhat. Mereka yang dapat dinobatkan sebagai Arhat adalah kaisar dari ranah kaisar Taoisme, atau Raja Taoisme yang telah membuka diri sebuah rumah besar Taoisme dengan lebih dari 1000 kursi. Arhat Yisan ini hanyalah seorang kaisar. Ketika kata-kata Kumiao Tong jatuh, terjadi ledakan teror di setiap posisi di kejauhan. Dindas oleh kaisar, surat ucapan terima kasih itu bergetar dan berkata, kemana wanita itu membawa kita? Mengapa begitu banyak kaisar berkumpul di oasis ini? Kamu tahu, kali ini makam kuno kaisar lahir, semua kekuatan tingkat emas dan kekuatan tingkat perunggu di 4 alam memang mengirimkan seorang kaisar Tao, Raja Tao, dan kaisar Tao. Mungkin tidak lebih dari 10 kaisar Tao. Sekarang di sini, ada beberapa. Saat ini, bukan hanya Muyun yang terkejut. Banyak seniman bela diri di sekitar yang terkejut. Di sana ada Tuan Luoao dari Tianluo Senchao, seorang kaisar sejati. Lihatlah penampilanmu yang tidak berpengalaman. Apakah angin suci yang mencari pelindung Dharma dari kuil matahari suci juga ada di sini? Dia juga seorang kaisar agung. Petik 2. Dari alam Wuling, klan Wu Fei, dan Tuhan Baoyao dari Sekte Qibao Liuli, kedua kaisar ini juga ada di sini. Dan tetua Sang Changsheng dari Tanah Suci Yanyu, seorang kaisar tua. Sungguh menakjubkan bahwa seorang kaisar muncul di sini. Pada hari kerja, kaisar-kaisar ini berada di luar jangkauan kita. Belum lagi kaisar, hanya sedikit Raja Tao yang telah membuka lebih dari 1000 rumah Tao. Raja-raja Tao yang telah membuka ratusan hingga ribuan rumah Tao sudah cukup untuk mengintimidasi segalanya. Ini bukan inti dari makam kaisar, kan? Xie Susu berkata dengan cemas. Mereka bertiga tidak tahu, mereka hanya melihat gurun dan mengira mungkin ada sesuatu, jadi mereka langsung datang ke gurun tersebut. Tapi saya tidak menyangka begitu banyak orang berkuasa berkumpul di sini. Aku mencium sedikit bahaya. Muyun membawa gulungan gambar. Dalam gulungan gambar, Xiao Jiutian bersuara. Sebelumnya, Muyun menggendong wanita raja di punggungnya dan meletakkan foto Xiao Jiutian di dadanya, tapi Xiao Jiutian mengutuknya untuk waktu yang lama di foto itu. Apakah kamu merasa berbahaya? Muyun terkejut. Sebenarnya, saraf Xiao setidaknya setingkat kaisar. Bahkan dia merasa berbahaya. Sungguh luar biasa. Tapi Muyun juga diam-diam mengharapkannya. Haruskah ada sesuatu yang ditinggalkan oleh kaisar kuno di makam kaisar? Dapatkan 1/2 peralatan kaisar, kaisar dan atau semacamnya. Itu gila. Pada saat yang sama, siput dipanggil dan mengucapkan sebuah kata, pasir. Sebelumnya, siput pembawa pesan mengucapkan 2 kata, saya, ya, aku di pasir, gurun. Muyun mengangkat alisnya. Apakah labu tua itu ada di sini? Saat ini, tidak hanya ada banyak kaisar Tao, Raja Tao, tetapi juga ada satu kaisar, tetapi ini sangat berbahaya. Tapi kalau bisa ketemu labu tua, niscaya akan jauh lebih aman. Bukan karena hulu tua itu kuat, tapi hulu tua pandai menggali harta karun. Mungkin mereka bisa sampai di sana lebih dulu. Perburuan harta karun tidak pernah bergantung pada kekuatan. Itu tergantung pada keberuntungan dan sarana. Cara labu tua tidak diragukan lagi adalah yang paling banyak. Muyun segera berkata, hulu tua mungkin ada di sini. Mari berhati-hati dan lihat apakah kita dapat menemukannya. Oke, pada saat ini,
Dengan kemunculan seorang kaisar di kekuatan emas utama, Raja-Raja Tao dan Raja Surgawi di kekuatan emas utama juga bergegas mencari kaisar mereka sendiri dan berkumpul bersama. Adapun para prajurit dari berbagai kekuatan perunggu, mereka hanya bisa melapor ke resimen untuk mendapatkan kehangatan. Ketiganya berjalan melewati pegunungan dan hutan. Buku-buku, saudara gembala, suara yang familiar terdengar. Di kiri depan, ada puluhan orang di dalam hutan. Salah satu dari mereka, pria dan wanita, melihat Muyun dan Xie Susu, dan dengan cepat berteriak. Kemudian, bayangan indah menyerbu ke pelukan Xie Susu, dan aromanya meluap. Xie Susu menegaskan dalam hatinya, Meyer. Meski dia tidak melihat pengunjung itu, dia tetap yakin itu pasti Long Xuanmei. Saat itu, dia merasakan tatapan mematikan dari wanita di sisinya, dan Xie Susu tercengang. Ini sudah berakhir. Long Xuanmei, Nan Ruxue, dan Hua Junzu mengetahui keberadaan satu sama lain, tetapi Ku Miaotong tidak. Sekarang, aku malu. Pada saat yang sama, Long Xuanwu melangkah mendekat, menepuk bahu Muyun, dan berkata sambil tertawa, saudaramu, sudah lama tidak bertemu denganmu. Muyun tersenyum dan mengangguk. Long Xuanwu menarik Muyun ke arah keluarga naga, menunjuk ke seorang pemuda yang tinggi dan luar biasa, dan berkata, saudaramu, ini kakak laki-laki tertua saya, Long Xuanzeng. Long Xuanzeng juga melihat Muyun. Apakah ini Muyun yang selalu dikatakan oleh adik kedua membantu mereka beberapa kali? Muyun juga melihat ke arah Long Xuanzeng dan melengkungkan tangannya. Ini saudara keempatku, Long Xuanyang. Long Xuanyang terlihat sangat berbeda dari kakak laki-laki tertua dan kedua, tapi dia terlihat agak mirip dengan kakak perempuan ketiganya, Long Xuanmei. Bentuknya tidak sebesar Long Xuanzeng dan Long Xuanwu, namun terlihat agak tipis. Saudaramu, Long Xuanyang berkata sambil tersenyum melengkung, setelah mendengar bahwa saudara laki-laki kedua dan saudara perempuan ketiga menyebutmu berkali-kali, akhirnya aku melihatmu. Muyun tersenyum dan mengangguk. Pada saat yang sama, pedang bintang naga panjang dari keluarga naga juga datang dengan langkah besar, dan berkata sambil tersenyum, saudara Muyun, Anda telah melangkah ke ranah Kaisar Taoisme. Selamat, Long Xingjian mendengar seorang putra dan putri berbicara tentang Muyun. Dia pernah melihat Muyun sebelumnya ketika dia memasuki makam kuno. Melihat Muyun sekarang, dia terkejut melihat bahwa dia telah sampai di Kaisar Taoisme. Ini sangat cepat, kurang dari setahun. Long Xuanwu juga terkejut dan berkata, saudaramu, apakah kamu sudah mencapai Kaisar Tao? Hahaha, petik 2, saya telah membuka 3 kuil Tao, bagaimana denganmu? Selama periode waktu ini, Long Xuanwu mengikuti ayahnya dan anggota kuat keluarga naga. Dia memiliki kesempatan besar untuk masuk ke rumah besar Tao dan membuka 3 rumah besar Tao. Promosinya luar biasa. Muyun tersenyum dan mengulurkan 3 jari. Kamu juga telah membuka 3 kuil Tao. 3 rumah besar Tao. Pada saat ini, sistem suara Xiesu mulai berkata, Long Xuanwu, kamu hanya punya 3. Sekarang saudaramu telah mengumpulkan 30 rumah Tao. Ketika suara Xiesu jatuh, kerumunan itu terdiam. Long Xuanwu memandang Xiesu, Muyun, menunjuk dirinya sendiri dan Muyun. Untuk waktu yang lama, Long Xuanwu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, Long Xuanzeng, Long Xuanyang dan lainnya juga tercengang. Silsilah keluarga panjang telah mendengar nama Muyun dari Long Xuanwu dan Long Xuanmei puluhan kali. Sebelumnya, Muyun bertanya tentang 9 istana, 10 arah. Bagaimana kita bisa membuka 30 kuil Tao dalam sekejap mata? Kamu. Long Xuanwu menunjuk ke arah Muyun dan dirinya sendiri. Untuk sesaat, dia mati rasa. Dia mendapat peluang besar untuk membuka rumah besar Tao di sini. Sangat cepat untuk mencapai blok 3. Bagaimana Muyun bisa turun lebih cepat? 30 kursi. Kecepatan terbang. Anggota keluarga panjang lainnya, yang menyaksikan Long Xuanwu, mulai mengeluh. Xuanwu, kamu benar. Dia akan menjadi rumah besar Tao besok pagi. Kamu berbohong kepada kami bahwa dia adalah seorang Tao. Petik 2. Ya. Sudah berapa lama kamu berpisah dan membuka 30 kuil Tao? Tidak ada yang bisa melakukan itu. Setelah mendengar ini, Long Xuanwu menjelaskan, saudaramu belum pernah datang ke rumah Tao sebelumnya. Ayah, kamu juga melihatnya, bukan? Long Xuanwu memandang pedang bintang naga dan berkata dengan serius.
Dia sebelumnya telah memberitahu ayahnya tentang Muyun dan berharap ayahnya akan maju untuk memenangkan hati Muyun. Bagaimanapun, Muyun dan Xie Susu memiliki hubungan yang baik. Jika iblis sekuat itu tertarik pada keluarga Xie, itu akan berdampak buruk bagi keluarga Panjang. Letaknya di depan makam kaisar. Muyun tidak tiba di rumah Tao, Tianjun. Mata Long Xingjian seperti pedang. Dia memandang Muyun, mengangguk dan tersenyum. Tokoh tingkat Tianjun dan Raja Tao dari keluarga naga lainnya terkejut saat melihat pemandangan ini. Itu benar, orang itu sangat tidak normal. Pada saat ini, Muyun dipimpin oleh Long Xuanwu untuk berbicara dengan Long Xuanzeng, Long Xuanyang, dan anak-anak lain dari keluarga naga. Long Xuanwu telah memberitahu keluarga Panjang berkali-kali tentang Muyun yang menyelamatkan saudara laki-laki dan perempuan mereka. Selain itu, posisi Long Xuanwu dalam keluarga Panjang tidaklah rendah. Segera, Muyun menjadi satu dengan keluarga Panjang. Long Xuanmei, di sisi lain, memegang Xie Susu untuk menceritakan pengalamannya selama periode waktu ini. Meskipun dia belum mencapai ranah Raja Surgawi dari rumah Tao, dia puas mencapai ranah 10 penjuru Taoisme. Jika makam kuno Kaisar tidak muncul kali ini, saya tidak akan tahu tahun dan bulan sebelum saya bisa mencapai wilayah Xifang. Saat ini, Kum Yao Tong sendirian. Xie Susu dan Long Xuanmei sangat dekat. Dua orang menghabiskan banyak waktu bersama, dan bayangannya menjadi 4. Apakah semua kata-kata manis itu salah? Sekarang, pria ini begitu dekat dengan gadis orang lain. Segera, Long Xuanmei juga melihat Kum Yao Tong. Matanya yang indah menatap Xie Susu dan bersenandung, itu juga pasanganmu. Setelah mendengar ini, Xie Susu gemetar di dalam hatinya, tetapi apa yang seharusnya terjadi justru terjadi. Xuanmei, kamu tahu, aku. Baiklah, baiklah. Long Xuanmei melambaikan tangannya dan berkata, pergi dan hibur dia. Aku tidak akan peduli tentang ini denganmu. Mayer, kamu baik sekali. Potong. Long Xuanmei berbalik untuk bergabung dengan keluarga naga. Xie Susu bergegas menemui Kum Yao Tong. Ketika dia sampai di satu sisi, dia dibujuk lagi. Tetua, apa yang terjadi? Muyun melihat pedang bintang naga, naga Xingyun, dan Raja Tao lainnya dari keluarga naga. Di oasis ini, semangat Kaisar meningkat, yang menarik semua orang. Semua kekuatan yang memasuki makam kuno harus berkumpul di sini. Long Xingjian sendiri merupakan seorang Raja Tao yang telah membuka ratusan kuil Tao. Dia tidak sombong saat menghadapi Muyun dan Kaisar Tao lainnya yang sudah mulai membangun puluhan kuil Tao. Pertama, Muyun menyelamatkan Long Xuanwu dan Long Xuanmei, membunuh Zhu Chengying, Zhu Chengcheng, dan lainnya. Dia sudah tahu, bagaimanapun, dia bersyukur telah menyelamatkan anak-anaknya. Juga, Muyun memiliki pikiran dan bakat yang bagus. Tak perlu dikatakan lagi, dia memiliki pikiran yang baik dan cukup berani. Dia juga mengapresiasinya. Dia benar-benar ingin menarik orang. Sekalipun ajakan itu gagal, menjalin hubungan yang baik adalah hal yang baik. Dengan bakat Muyun, saya khawatir saya bisa menjadi Raja Tao dalam 100 tahun. Bahkan di masa depan, dia akan menjadi Kaisar Taoisme. Pada saat itu, keluarga naga setidaknya akan memiliki satu lagi teman yang membantu dan tidak berbahaya. Semangat Kaisar! Muyun melihat ke hutan pegunungan yang lebih dalam di depan. Pedang bintang naga melanjutkan, gurun ini telah dijelajahi oleh beberapa kaisar. Setengah dari area tengah makam kuno Kaisar adalah gurun. Hanya tempat ini yang merupakan oasis. Apakah menurut Anda tempat ini terlihat seperti pusat danau kering? Sumber dari hidup. Muyun mengangguk. Itu saja, makam kuno Kaisar ada di sini. Ini penting. Pada titik ini, Muyun segera berkata, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Oh, pedang bintang naga memandang Muyun dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya di sini, kita memasuki dunia luar angkasa yang aneh. Ini sudah menjadi 4 tingkat Daofu. Kemudian ditemukan sebuah mural di sana. Di dalam mural tersebut terdapat gambar Bodhisattva Lingji dan Kaisar Agung Changye, dan mereka memberi hormat kepada pendahulunya yang hanya separuh tubuhnya yang bocor. Mendengar ini, pedang bintang naga mengangkat alisnya. Siapa yang tahu tentang ini? Aku, Xie Susu, Kum Yao Tong. Muyun kemudian berkata, semua yang tahu sudah mati. Pedang bintang naga menggosok jarinya dan segera berkata, ini adalah masalah besar. Jika itu benar, kedua kaisar mungkin menyembah dewa dan manusia. Ya Tuhan,
Di luar Kaisar Dao, keberadaan tingkat Kaisar Dao. Pedang Bintang Naga berkata dengan serius, apakah kamu tahu di mana keempat tanah kita berada? Mu Yun menggelengkan kepalanya. Pedang Bintang Naga berkata dengan sedih, dalam beberapa tahun terakhir, selama masa banjir dan kelaparan, ada kekuatan setingkat berlian di empat alam, bukan hanya kekuatan kecil, seperti Sekte Changsuantian dan 10.000 Buddha. Pada masa itu, ada kaisar dan pasukan setingkat berlian. Sekarang di era dunia baru, empat alam telah menyusut banyak dan menjadi alam kecil. Hanya kekuatan emas yang bertanggung jawab. Pada masa banjir dan kelaparan, di atas empat alam, ia dikendalikan oleh alam Lingqiao. Dunia Lingqiao. Dunia Lingqiao adalah milik dunia besar pada masa itu. Yang ada hanya kekuatan super Lingqiao Shenzong. Di Lingqiao Shenzong, ada Dewa Tao, yang benar-benar tak terkalahkan dan berkuasa. Dia adalah kekuatan super yang menyeluruh. Mu Yun mengangguk dan segera bertanya, sekarang. Petik 2. Sekarang, kita masih di bawah kendali dunia Lingqiao, dan dunia Lingqiao telah menjadi dunia tengah, tetapi juga memiliki tokoh di Kekaisaran Tao. Pedang Bintang Naga menghela nafas, di era dunia baru, beberapa sekte kuat di masa itu telah dihancurkan, beberapa telah jatuh, dan beberapa lebih kuat dari sebelumnya di era dunia baru. Seperti dunia Lingqiao, ini adalah dunia 10 Dharma, dan hanya ada 200 kekuatan super di seluruh dunia 10 Dharma. Tapi 200. Tapi kali ini, benarkan, ada 200 kekuatan super. Berapa banyak Dewa Tao yang harus bertanggung jawab? Mu Yun berkata dengan santai, berapa banyak pasukan tertinggi dan teratas? Lebih dari 20. Pedang Bintang Naga berkata dengan santai, tentu saja, aku melihatnya dari catatan. Aku tidak yakin, lebih dari 20. Ini banyak. Mu Yun sangat memahaminya. Ketika saya berada di dunia kuno, saya hanya mendapat sedikit pengetahuan tentang dunia kuno. Sekarang, saya berdiri lebih tinggi dan memiliki lebih banyak informasi. Namun, saya tidak yakin apa yang dikatakan Pedang Bintang Naga. Bagaimanapun, Pedang Bintang Naga hanyalah seorang Raja Tao. Apa yang saya lihat dan ketahui tidaklah banyak. Dia tidak benar. Suara Xiao Jiutian terdengar di benak Mu Yun saat ini, dan dia berkata dengan santai, ada lebih dari 20 kekuatan yang benar-benar tertinggi dan tertinggi di dunia kuno. Kekuatan tertinggi dan teratas, yaitu, wilayah pemimpin Tao Zhenjun, hanya bertanggung jawab. Bukan apa-apa, Mu Yun hehe berkata, seperti yang Anda katakan, hanya Sheng Xuan Tianfu yang bukan apa-apa. Petik 2. Tentu saja, di Sheng Xuan Tianfu, ada banyak tempat di mana tidak ada alam ilahi dan tidak ada alam ilahi. Bahkan ada lebih banyak tempat di dua alam terakhir Daoshan Shenjing, alam Daozu Zhenjun, yang jauh dari sebanding dengan apa yang disebut 100 wilayah Perancis Utara. Kau tahu apa-apa? Xiao Jiutian berkata sambil tersenyum, alam sumber dari 10 Dharma adalah inti dari alam kuno dari 10 Dharma, menempati setengah dari dunia 10 Dharma. Alam sumber dari 10 Dharma adalah pusat dari alam kuno alam 10 Dharma, otak. Ini seperti ibu kota sebuah kerajaan, oke. Mu Yun tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu apa-apa. Setiap kaisar dewa memiliki temperamen dan temperamen yang berbeda, dan pembagian wilayah dan kekuatan di setiap dunia kuno tentunya berbeda. Namun, ini juga membuat Mu Yun melihat kesenjangan antara dirinya dan tokoh tingkat tinggi di alam dewa Jalan Agung. Besar, pada saat ini, Pedang Bintang Naga melanjutkan, Anda dan saya tidak dapat terlibat dalam urusan orang dewasa itu. Namun, situs kuno ini dapat bersaing dan mungkin mendapatkan sesuatu. Mu Yun mengangguk. Pedang Bintang Naga menepuk bahu Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, kamu telah membuat kemajuan pesat. Ini bukan hanya keberuntungan, tetapi juga bakatmu sendiri. Saya melihat Kumiao Tong dan Xie Susu semuanya telah mencapai rumah Tao, tapi mereka tidak sebaik kamu. Besar, nampaknya mereka jauh lebih buruk dari kamu. Kumiao Tong dan Xie Susu tidak jauh berbeda dengan Tian Jiao dari keluarga naga dan Tian Jiao dari berbagai kekuatan perunggu. Mu Yun jauh lebih dari mereka. Ini menunjukkan bahwa Mu Yun lebih baik dari talenta terbaik di kelas perunggu. Selama percakapan mereka, keluarga naga terus bergerak maju, tetapi dengan kecepatan lambat. Segera tim lain muncul, itu keluarga Xie. Ketika Pedang Bintang Naga melihat tim itu, dia berkata, ikutlah denganku. Pergi dan bicara dengan Xie Guangxi. Xie Susu akhirnya menenangkan Kumiao Tong. Melihat ayah dan paman keduanya, Xie Susu segera bergegas menghampiri Kumiao Tong.
Ayah. Xie Susu memandang ayahnya dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, kamu di sini juga." Bang! Xie Guangxi langsung menamparkan Xie Susu sebelum dia menyelesaikan kata-katanya dan mengipasi Xie Susu. Adegan ini mengejutkan pedang bintang naga, Mu Yun, keluarga naga dan lainnya. Ini adalah kedua kalinya Mu Yun melihat Xie Susu dipukuli oleh ayahnya. Sungguh menyedihkan. Ayah! Xie Susu segera bangkit dengan pipi bengkak dan bergumam, "Kenapa kamu memukulku lagi? Dasar bajingan!" Xie Guangxi berteriak, "Aku akan mati di tanganmu cepat atau lambat." Apa artinya menjadi suci dalam mimpi? Suci dalam mimpi. Xie Susu memikirkan wanita yang menghantui orang, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dia tersipu. "Kami adalah, bisakah kamu memberinya sedikit otak?" Xie Guangxi memarahi, "Semua orang di kuil matahari suci telah datang kepadaku. Seng Yu mengada di kuil matahari suci. Dia adalah saudara perempuan Seng Yusi. Dasar bajingan, kamu. Suci dalam mimpi." Mu Yun tampak bingung. Di keramaian, Long Xuanmei dan Ku Miaotong sama-sama marah. "Nomor manakah ini?" Pada saat ini, pedang bintang naga terkekeh. "Mengapa kamu tertawa? Kamu tidak tahu bahwa kekudusan ada dalam mimpi, bukan?" "Saya tidak tahu. Dia adalah diakon kuil matahari yang suci. Dia sendiri adalah seorang Raja Tao. Dia berusia 40-an dan memiliki pesona penuh." Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Astaga, Mu Yun memanggil orang baik itu. Xie Susu sangat cocok untuk garam dan cahaya. Buku jenis apa? Xie Susu bisa melakukannya. Bisakah kamu menjadi bibinya? Mendengar teguran ayahnya, Xie Susu tidak merasa malu. Dia hanya berdiri di sana dan tidak berkata apa-apa. Setelah pelatihan, Xie Guangxi memandang putranya, melangkah maju, mencubit wajah putranya, memukul bahunya, dan berkata dengan heran, "Nak, sudahkah kamu membuka rumah besar Tao?" "Ya, 7 kursi." Xie Susu menundukkan kepalanya. Hahaha. Mendengar ini, Xie Guangxi tertawa dan berkata, "Oke, bocah bau, kamu sangat beruntung." Xie Susu berkata, "Terima kasih, kakakmu." "Kakak gembala, apakah itu Mu Yun lagi?" Xie Guangxi melihat sekeliling dan melihat Mu Yun berdiri di samping pedang bintang naga. Sosoknya melintas dan muncul di samping Mu Yun. Xie Guangxi tersenyum dan berkata, "Tuanmu, anjing itu benar-benar menyusahkanmu." "Di mana?" "Susu dan aku berteman." "Teman? Halo teman." Berapa banyak teman serius yang dimiliki Xie Susu sejak kecil. Putranya ingin berteman dengan orang lain, tetapi orang lain ingin tidur dengannya. Xie Guangxi tersenyum, dan tiba-tiba berkata dengan wajah datar, "Gembala, bertemanlah dengan anakku. Hati-hati jangan sampai tergoda olehnya." Saat dia berkata, "Hati-hati." "Ayah, apa yang kamu bicarakan?" Xie Susu segera berkata dengan marah, "Saudaramu dan aku adalah teman sejati yang paling murni." "Murni, wanitamu yang mana yang tidak suci?" "Dan yang terakhir." Petik 2. Long Xingjian memandang Xie Guangxi dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Xie, ngobrol." Keluarga Xie dan keluarga panjang keduanya berada di wilayah Naga Utara Kerajaan Naga. Hubungan kedua belah pihak tidak baik atau buruk. Harus ada gesekan kecil yang konstan, tetapi jangan sampai ada gesekan yang besar. Lagi pula, ini bukan soal merobek wajah. Jika kedua belah pihak pergi berbelanja, niscaya mereka akan membiarkan kekuatan perunggu di domain lain mengambil keuntungan. "Apa yang bisa aku bicarakan denganmu?" Xie Guangxi mengangkat alisnya. "Ini pernikahan yang luar biasa bagi putra saya untuk mencapai ranah Kaisar Taoisme. Kamu tahu, begitu Xie Susu tiba di Kaisar Taoisme dan menjadi Raja Taoisme, itu juga merupakan harapan besar. Hanya dengan cara ini kita dapat mengambil alih tugasnya di masa depan." Saat itu, Xie Guangxi memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, "Pedang bintang naga, apa? Sekarang putraku telah mencapai ranah Kaisar Taoisme, dia ingin berbicara tentang pernikahan denganku." "Pernikahan?" Pedang bintang naga tertegun dan segera mengerti, sambil bersenandung, "Balok atas tidak benar, dan balok bawah bengkok. Saya akan memberitahu Anda apa yang benar." "Bisnis apa?" Pedang bintang naga kemudian melambaikan telapak tangannya, menyatukan dia, Xie Guangxi, dan Mu Yun. Orang-orang di sekitarnya tidak dapat lagi mendengar apa yang mereka katakan. Setelah beberapa saat, Xie Guangxi memandang Mu Yun dengan heran dan berkata, "Apakah ini benar?" "Benar sekali."
Xie Guangxi mondar-mandir ke kiri dan ke kanan dan bergumam, Linggji Bodhisattva adalah seorang kaisar terkenal di kerajaan naga di masa lalu. Kaisar Changye adalah orang kuat dari sekte Chang Xuantian di kerajaan Chang Xuantian. Keduanya adalah kaisar, tapi ini adalah ziarah ke tempat lain. Dengan cara ini, hanya dapat dikatakan bahwa orang yang dipuja oleh kedua orang ini mungkin telah melampaui kaisar. Pedang Bintang Naga kemudian berkata, Xie Guangxi, saat ini, semua kaisar yang mengambil tindakan hanya mengira bahwa tempat ini adalah makam kuno kaisar, tetapi jika itu melibatkan kekuatan seorang kaisar, itu akan sangat berbeda. Berita ini mungkin tidak diketahui oleh beberapa kaisar dari kekuatan emas utama. Kami akan melaporkannya kepada Yisan Lohan dari 10.000 Buddha dan Tetua Shaofu dari 10.000 lembah iblis. Pedang Bintang Naga berkata, ini pesannya sangat berharga. Dengan cara ini, kami telah membantu mereka. Di oasis ini, jika ada pemasukan, kita juga bisa mendapat 1 atau 2 poin. Jika tempat ini adalah makam kuno kaisar, semua kaisar harus menjelajahinya sebagai makam kuno kaisar. Namun, begitu ada jejak orang hebat di tingkat Tao, Tuhan, dan dunia nyata, semuanya akan menjadi sangat berbeda. Jika Anda mengetahui sesuatu sebelumnya, para kaisar itu akan waspada. Jika kekuatan tingkat perunggu ini ingin menghasilkan uang setelah kekuatan tingkat emas, mereka harus memiliki hubungan yang baik dengan kekuatan tingkat emas ini. Ada baiknya jika Anda bisa meningkatkan bantuan Anda. Pedang Bintang Naga dan Xie Guangxi memandang Mu Yun satu demi satu. Saudaraku, kamu memberikan informasinya. Apakah menurutmu tidak apa-apa? Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata, kamu bisa mengatasinya sendiri. Aku tidak punya pendapat apapun. Mereka mengangguk. Keluarga Xie dan keluarga Naga segera bersatu. Saat kedua prajurit itu terus bergerak maju, mereka pergi ke arah kaisar tersebut. Sepanjang jalan, semakin banyak prajurit yang kuat bergabung. Segera, semua seniman bela diri tingkat perunggu di dunia naga yang mengejutkan muncul. Gerbang Nanyang, kepala gerbang menghadap ke langit ke selatan, dengan sekelompok tokoh tingkat Raja Tao di gerbang, juga muncul tidak jauh dari kedua tim. Nanruksue itu melihat Xie Susu, wajahnya bersemangat, tapi dia tidak mendekat. Dan gerbang bintang 9 di wilayah kuno yang lebih rendah. Keluargaku di wilayah kuno, paviliun kaisar yang menyendiri. Selain wilayah ini, terdapat pasukan tingkat perunggu di Tianluo, Changxuan, dan Wuling. Sekilas, setidaknya ada selusin kekuatan tingkat perunggu, dan para pemimpinnya semuanya adalah tokoh kuat di tingkat Raja Tao. Bagi banyak faksi, Mu Yun tidak mendengarkan Long Xuanwu. Xie Susu memberitahu mereka. Namun, kekuatan-kekuatan ini muncul. Long Xuanwu, Xie Susu dan yang lainnya memberitahunya dengan sabar. 4 batasan, 8 kekuatan emas berdiri di puncak. Di bawah 8 kekuatan tingkat emas, ada sekitar 20 kekuatan tingkat perunggu, semuanya didominasi oleh Raja-Raja Tao. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Dari sudut pandang ini saja, apa yang disebut 4 alam jauh lebih kuat daripada alam awan gelap. Tentu saja, Mu Yun juga mengetahui bahwa kawasan ini beberapa kali lebih besar dari kawasan Changyun, dan seharusnya lebih baik. Surga menghukum dunia kuno. Dunia kuno hukuman surgawi tidak lebih lemah dari dunia kuno 10 Dharma, tetapi Mu Yun pada awalnya lemah di dunia kuno hukuman surgawi, dan langit dan bumi yang dilihatnya juga lemah. Kekuatan tingkat perunggu dari semua sisi bergerak menuju kedalaman pegunungan oasis dan hutan. Mu Yun juga mengamati sekeliling dengan cermat. Ada banyak Raja Tao, ada juga banyak Raja Surgawi di Istana Tao. Sedangkan untuk tingkat Tao kurang. Lagi pula, dalam keadaan seperti itu, sangat berbahaya bagi Kaisar Taoisme dan Raja Taoisme untuk hadir, apalagi berbicara tentang alam ketuhanan. Semua kekuatan tidak memanggil penganut Tao dari klan mereka. Xie Susu memakai topinya dan kerudungnya. Mu Yun juga tidak bertanya. Jangan bertanya, anak ini pasti menghindari hutang. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak kekuatan tingkat emas dan kekuatan tingkat perunggu di 4 lingkaran kecil yang menjadi simpanan mereka. Jika ini ditemukan, Xie Susu akan dibunuh. Ku Miao Tong juga berakting bersama keluargaku. Namun, keluargaku tidak jauh dari keluarga Xie dan keluarga Panjang. Ku Miao Tong memandang Xie Susu dari waktu ke waktu. Jelas sekali, wanita itu tahu bahwa Xie Susu bukanlah satu-satunya yang mencintainya. Dia terluka, tapi dia masih merindukan Xie Susu.
Lihat-lihat, sebuah suara yang membenci besi tetapi bukan baja terdengar, menegur Kumiaotong, dan berkata dengan dingin, bagaimana aku bisa memiliki anak perempuan sepertimu? Lalu Susu, kali ini aku mengetahui bahwa setidaknya ada 7 atau 8 wanita di sekitarnya, yang sedang menggoda dengan bunga dan rumput, dan juga memiliki hubungan besar yang tidak jelas dengan wanita dalam kekuatan emas. Buah baik apa yang bisa kamu dapatkan bersamanya? Mendengar ini, mata indah Kumiaotong bersinar dan air matanya mengalir. Menangis, menangis, hanya laki-laki. Apa yang kamu tangisi? Mengapa aku Kutong memiliki anak perempuan sepertimu? Kutong, kepala keluargaku, dia juga seorang Raja Tao yang terkenal. Faktanya, kekuatannya tidak lebih lemah dari Xie Guangxi dan pedang bintang naga. Jangan menangis. Aku akan membunuh Susu dan mempermainkan perasaan putriku jika aku punya kesempatan. Dia, ayah, tidak, Kumiaotong berseru, Susu tidak mengecewakanku, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mustahil, Kutong berteriak, anak laki-laki itu sangat jahat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk memikat wanita lain, tapi dia harus punya cara untuk mengendalikan penisnya. Tapi lihat dia, bisakah kamu mengendalikannya? Kumiaotong segera berkata, dia tidak lepas kendali. Terkadang dia dipaksa, kenapa kamu begitu bodoh? Melihat pemandangan ini, beberapa pejabat tinggi keluargaku bergegas membujuk satu sama lain dan membukakan pintu untuk ayah dan anak perempuan mereka. Kumiaotong adalah kebanggaan pertama keluargaku. Merupakan hal yang sangat baik untuk membuka 11 kuil Tao kali ini. Situasi yang sama tidak hanya terjadi pada keluargaku. Pemimpin Sekte Bintang 9 Xing Chunjian dan wakil pemimpin Sekte Hua Xiou sedang tidak sehat saat ini. Hua Junzu adalah putri Hua Xiou. Dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih posisi pemimpin Sekte Bintang 9 di masa depan. Sekarang juga tidak jelas tentang Xie Su. Dan kepala Sekte Nanyang, Nan Xiangtian, tidak memarahi Nan Ruxue, tetapi dia memandang keluarga Xie dengan tatapan buruk. Selain itu, ada beberapa orang yang melakukan hal serupa. Sebagai Raja Taoisme, Xie Guangxi tidak dapat merasakan pandangan banyak kekuatan di sekitarnya. Itu penuh dengan kebencian, dan kebencian semacam ini datang dari putranya Xie Susu. Memikirkan hal ini, Xie Guangxi ingin menghajar putranya. Xie Susu juga tahu bahwa dia tidak bisa dibenarkan, tapi dia dekat dengan Muyun. Untungnya, ayah sangat menghargai Muyun. Saudara Muyun ada di sini. Dia bisa aman. Dengan cara ini, banyak kekuatan yang bergerak menuju kedalaman pegunungan dan hutan selangkah demi selangkah. Ketika Anda mencapai ujung hutan pegunungan, ada tanah terpencil di depan. Di ujung bumi, samar-samar, terlihat 8 sosok, naik ke udara dengan momentum yang mengkhawatirkan. 8 kaisar di ranah Kaisar Daoxin. 8 sosok, berdiri di udara, menunjukkan kekuatan Tao, membentuk kolom cahaya, dan langsung menuju ke langit. Itu seperti 8 dewa yang berdiri di sana. Long Xingjian, Xie Guangxi, Nan Xiangtian dan lainnya berhenti. Dari jarak 100 mil, Anda bisa melihat dengan jelas postur heroik 8 pria hebat itu. Ini adalah Kaisar, sosok tak terkalahkan yang mampu menghancurkan area kecil. Raja Tao manapun sangatlah kecil di depan Kaisar Tao. Pedang bintang naga memandangnya dan berkata, dunia Changxuan, tanah suci yang menutupi bulan, sesepuh Sang Changsheng, sesepuh Xuan Jingyan dari Sekte Changxuan Tian. Di alam Tianluo, Dewa Tianluo adalah Raja Luo Ao, santo pelindung angin di aula matahari suci. Wu Ling, sesepuh Wu Fei dari klan Wu, sesepuh Baoyao dari Sekte Qibao Liuli. Ada juga 10.000 Buddha, Yisan Lohan, dan 10.000 tetua lembah iblis Shaofu. 8 kaisar Tao ini tidak dapat diakses oleh generasi muda di masa lalu, tetapi mereka, para leluhur dan kepala klan tingkat perunggu, sama terkenalnya dengan 8 kaisar. Dengan mereka, kita hanya bisa makan sup. Sementara itu, Long Xingjian berkata sambil tersenyum masam, tunggu saja. Muyun juga menemukan petunjuk ketika dia melihat sekeliling. Kekuatan tahun 20-an berbaris. Misalnya, kekuatan perunggu di wilayah kuno atas, wilayah kuno yang lebih rendah, wilayah naga selatan, dan wilayah naga utara, yang berasal dari dunia naga yang mengejutkan, terletak tidak jauh. Pasukan tingkat perunggu di Changxuan, Tianluo, dan Wuling tidak jauh dari sana. Saat ini, jelas terbagi menjadi 4 kubu. Tampaknya Muyun bingung, dan pedang bintang naga bersabar dan berkata,
meskipun keluarga naga dan keluarga Xie kita ditindas oleh 10.000 Buddha dan 10.000 lembah iblis, mereka juga berada di bawah yurisdiksi mereka. Ada juga kontradiksi antar kekuatan di semua wilayah kerajaan naga, tapi sekarang, 4 alam dan semua lapisan masyarakat akan datang, jadi kita akan bekerja sama untuk bersatu satu sama lain. Paviliun Guhuang, keluargaku, keluarga Xiao, gerbang Jiuxing, keluarga Jin, gerbang Nanyang, keluarga Xie, dan keluarga panjang di wilayah kuno atas, di wilayah naga tengah, di wilayah kuno bawah. Pedang bintang naga berkata sambil tersenyum, kami berjuang keras di hari-hari biasa. Sekarang kami dapat melakukannya dengan jelas. Xie Guangxi dan Long Xingjian masih sangat menyukai Muyun. Belum lagi Muyun menyelamatkan anak-anaknya beberapa kali, namun watak alami Muyun membuat mereka merasa jika anak ini adalah anak mereka sendiri. Xie Guangxi juga berkata, saudaramu, ingat, pria di sana itu, Kaisar Jin, kepala keluarga Jin, menjauhlah darinya. Petik 2. Adapun Gu Qingcheng, pemimpin Paviliun Guhuang, Kutong, pemimpin dari keluargaku, dan Xiao Sanjiu, pemimpin keluarga Xiao, jangan main-main dengan mereka. Mereka tidak akan menyakitimu. Hah, tunggu, siapa? Muyun berkata, siapa yang dikatakan Penatua Xie sebagai pemimpin keluarga Xiao? Apa yang kamu panggil, Tuan Xie? Panggil aku Paman Xie. Paman Xie telah menjadi. Paman Xie baru saja mengatakan bahwa pemimpin keluarga Xiao. Xiao Sanjiu. Xie Guangxi berkata sambil tersenyum, keluarga Xiao adalah kekuatan perunggu di kerajaan naga. Melihat seluruh kerajaan naga, semua kekuatan perunggu adalah yang terbaik. Tentu saja, tidak ada Kaisar Tao, dan masih ada Kaisar besar, kesenjangan dibandingkan dengan kekuatan emas. Lebih gila, Xiao Sanjiu, bagaimana perasaan Muyun bahwa orang ini ada hubungannya dengan Xiao Jiutian? Ayah Xiao Jiutian, Xiao Liutian. Kakek Xiao Jiutian, Xiao Santian. Kakek buyut Xiao Jiutian, Xiao Yitian. Menurut senioritas ini, pergi ke belakang, Xiao Si. Xiao Eryi, Xiao Sansan, bisakah kamu mengantri ke Xiao Sanjiu? Muyun bertanya pada Xiao Jiutian, apakah kamu memiliki permaisuri di keluarga Xiao yang lama? Saya tidak tahu. Kakek buyut, kakek dan ayah semuanya meninggal di masa banjir dan kelaparan. Keluarga Xiao saya dulunya sangat besar. Sekarang saya tidak tahu apakah semua keturunan saya sudah mati. Xiao Jiutian juga mendengar apa yang dikatakan Xie Guangxi, dan langsung berkata, namun, Xiao Sanjiu ini mungkin benar-benar keturunan dari keluarga Xiao lama kita. Muyun berpikir sejenak, memandang Xie Guangxi dan pedang Longsing, dan bertanya, Paman Xie, Paman Long, apakah kamu kenal Xiao Yitian? Xiao Yitian, mereka menggelengkan kepala. Dalam gambar tersebut, Xiao Jiutian memarahi, dasar bodoh. Kakek buyutku adalah orang yang mungkin telah melewati puncak jalan pada tahun-tahun itu. Dua Raja Tao yang telah membuka ratusan rumah Tao tidak tahu apa-apa. Muyun bodoh sekali. Paling-paling, Raja Tao dapat memahami beberapa hal tentang Kaisar Tao. Tingkat Kaisar Tao ada, dan Raja Tao takut dia tidak bisa menyentuhnya. Muyun terlalu malas untuk berbicara dengan Xiao Jiutian. Dia sekarang sudah kebal terhadap obrolan Xiao Jiutian, dan pada saat yang sama, dia menyaring informasi berguna dari omong kosong yang tak ada habisnya itu. Xiao Jiutian berkata lagi, benarkah? Saya juga punya cara untuk mengujinya. Ini adalah keturunan saya dari keluarga Xiao. Darah mereka tidak akan berubah secara tidak sengaja. Saya punya kesempatan untuk memeriksanya. Muyun mengangguk. Xiao Jiutian melanjutkan, saya pikir ini sangat berbahaya di depan. Saya khawatir 31 rumah Tao Anda tidak cukup untuk dilihat. Tidak ada kamu. Mendengar ini, Xiao Jiutian tiba-tiba menjadi bersemangat. Dengan ekspresi bahagia di wajahnya, dia berkata sambil tersenyum, saya pikir kamu memiliki akal sehat. Meskipun kamu tidak memiliki tubuh, kamu setidaknya adalah seorang kaisar. Seharusnya tidak ada masalah untuk memilih kaisar manapun dari 8 kekuatan emas kamu sebutkan. Ya saya bisa. Apakah kamu tidak percaya? Xiao Jiutian mendengus, kaisar memiliki 7 perampokan. Yang satu lebih baik dari yang lain. Saat aku berada di puncak, itu adalah bang-bang. Xiao Jiutian tidak menyelesaikan kata-katanya. Ratusan mil jauhnya, antara langit dan bumi, gelombang yang mengguncang bumi terjadi. Semua orang kaget saat merasakan ombak pecah.
Banyak tokoh Raja Tao di pasukan perunggu gelisah dan ingin memulai. Pada saat ini, dari 100 mil ke depan, beberapa sosok datang berlari kencang. Orang-orang itu sangat kuat dan suka membunuh. Juga Raja Taoisme. Namun hal itu membawa tekanan yang kuat bagi banyak Raja Tao yang hadir. Bukalah Raja Tao lebih dari 1000 rumah besar Tao. Pedang bintang naga terlihat serius. Beberapa sosok berlari masuk, salah satunya jatuh di depan prajurit tingkat perunggu di Kerajaan Naga. Tuan Sigang, Long Xingjian, Xie Guangxi, Nan Xiangtian, Xing Chunjian, Kutong, Jin Tianzong dan Raja Tao lainnya memandang pria yang mengenakan konferensi dengan rambut panjang tergerai seperti rambut singa. Pria itu memiliki sosok yang kuat. Yang paling mencolok adalah rambut panjangnya yang acak-acakan, berwarna emas pucat, yang terlihat sangat berantakan. Namun nafas agung di tubuhnya membuat orang tidak berani mengabaikannya. Xie Susu berkata dengan suara rendah saat ini, saya telah melihat orang ini, Sigang, dari keluarga singa gila dan naga terbang di lembah 10.000 iblis. Dia adalah Raja Tao yang telah membuka ribuan rumah Tao. Dia punya datanglah ke keluarga Xie kami beberapa kali untuk mengumpulkan upeti. Dia sangat sombong. Di dalam kekuatan emas, tidak hanya kaisar yang memiliki hati kaisar. Ada juga raja jalanan yang kuat yang telah membuka lebih dari 1000 daofu. Hanya raja jalanan yang kuat dengan 1000 rumah Tao yang tidak sebanding dengan semua kekuatan perunggu. Lagi pula, seperti pedang naga dan bintang, Xie Guangxi, pemimpin kekuatan perunggu, sebagian besar membuka ratusan kuil Tao. Rumah besar Tao telah berlalu 100 tahun, dan itu adalah Raja Tao. Tingkat Raja Tao, jika rumah besar Tao lebih dari 1000, maka itu adalah raja di atas segala raja. Adapun Raja Tao yang membuka 3000, 5000 atau bahkan 7000 rumah Tao. Mungkin tidak ada tanah di 4 perbatasan. Seperti Raja Tao yang telah melewati rumah besar Tao tingkat 1000, dia telah mampu menghadapi Kaisar Tao yang paling lemah. Mustahil untuk menang, tapi setidaknya dia tidak akan terbunuh jika ingin kabur. Dengan 2 atau 3 kuil Tao, kita bisa melawan Kaisar Tao terlemah. Sigang Ling berdiri di udara, memandang kerumunan dengan ekspresi dingin. Xie Guangxi, Gu Qingcheng, Long Xingjian, Kutong, Xiao Sanjiu, Xing Chunjian, Nan Xiang Tianzong, Jin Tianzong, bawalah 10 raja Taomu, ikut aku. Suara Sigang terdengar seperti guntur. Mo Yun juga memperhatikan bahwa beberapa raja jalanan yang kuat di 3 alam lainnya juga memberi perintah kepada petarung tingkat kuningan di 3 alam. Untuk apa ini? Xiao Sanjiu, pemimpin keluarga Xiao, berkata, Saudara Sigang, ada apa? Suara Sigang masih dingin, dan dia berkata, kami, beberapa kekuatan tingkat emas, memimpin. Anda harus melakukan sesuatu. Bisakah Anda duduk santai dan menikmati kesuksesan Anda? Xie Susu bergumam, Sigang ini benar-benar sombong. Jika kamu membuka ribuan kuil Tao, kamu akan gila. Raja Tao yang telah membuka ribuan rumah Tao adalah tingkat puncak di kerajaan Raja Tao. Begitu dia mencapai ranah kaisar di masa depan, dia akan beberapa tingkat lebih baik daripada kaisar yang telah menembus ratusan rumah Tao. Seorang Raja Tao yang kuat dapat menggulingkan Kaisar Tao. Raja Tao yang kuat dapat menerobos untuk mencapai Ratu Tao. Menghadapi Raja Tao biasa, ia dapat dengan mudah dikalahkan. Oleh karena itu, sosok kaisar di tingkat alam Kaisar Daoxin dibagi menjadi 7 alam perampok. Seringkali ada 1 alam perampok yang membunuh 3 alam perampok.